Maka mentauhidkan Allah itu betul-betul tidak lagi terpandang akan keakuan diri ini yang merasa diri kita ini yang berbuat. Selama diri kita ini terpandang, selama diri kita ini merasa, disitulah Nabi katakan wujudu kadzanbun, adanya pengakuan dirimu itu yang dosa itu. Selagi nampak diri kita yang memandang, selagi nampak diri kita yang mendengar, masih nampak kita yang berbuat, itu yang dosa, itu yang nifaq batin, itu yang junub batin, itu yang katakan najis batin. Yang dikatakan najis batin, junub batin, nifaq batin, pada saat dia tidak mengenal akan Allah. Selama dia tidak mengenal Allah, maka selama itu pula lah amal ibadahnya adalah hampa dan sia-sia. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat kalau kita tidak bermakrifat kepada yang kita ibadati. Ini yang diingatkan Nabi kepada kita. Kamin qa'imin hazumin sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah sholat sampai usang batang tubuhnya nia, sampai lapuk batang tubuhnya, sampai lusuh, ya. Tapi ibadahnya menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia lakukan, melainkan kata Rasul at-ta'ab wan nasab, hanya rasa capek, letih, panik sih yang dapat Bapak Ibu. Kalau bahasa ustaznya panik-panik awak keladang saja. Ya, kapara rajin keladang kue tapi hasilnya do. Hampu saja. Hah? Masuk tong sampah sedonya. Le, ngerti Bapak Ibu bahasa ustaz tu? Le, kalau enggak rabab saya kenyampen itu. Capek-capek kita beramal, dah tua badan ini beramal, ya, beribadah, tapi karena kita tidak mengenal Allah, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Itu maksudnya. Ya. Karena masih ada juga keakuan diri. Lalu bagaimana supaya amal ibadah kita itu diterima Allah? Menjadi amal yang bermarifat. Mesti wajib kita itu mengenal Allah. Supaya kita tidak menyanding-nyandingkan Allah itu dengan keakuan diri kita itu. Maka jangan dijadikan diri ini menjadi berhala di hadapan Allah. Siapa yang menjadikan dirinya berhala di hadapan Allah, Allah ingatkan apa? Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, Bapak Ibu. Ya, saking banyaknya manusia dan batu sebagai bahan bakarnya, sampai-sampai api neraka itu apa warnanya, Ibu-ibu? Lah pernah Bapak Ibu nengok api neraka apa? Kalau Ustaz sampaikan pula, begitu seolah-olah Ustaz lah keluar dari neraka. Api neraka itu saking panasnya Bapak Ibu, warnanya hitam pake. Hitam pake, ya? Pake hitam, ya. Saking anginnya hitam Bapak Ibu. Ya. Tuh. Itu jangan dijadikan. Maka ku anfusakum. Jaga dirimu, pelihara dirimu. Kalau kita sudah mampu menjaga dan memelihara diri daripada azab sisa neraka, baru ahlikum nar. Jaga keluargamu. Yang dikatakan keluarga itu ya ayah, ibu, anak, suami, istri, anak, itu keluarga. Secara zahir. Tapi keluarga secara hakikat, mana yang dikatakan keluarga yang mesti dijaga. Yang dikatakan keluarga yang mesti dijaga pada diri itu, nih tangan ini keluarga nih, jangan sampai dimakan api neraka nih. Kaki ini keluarga nih, mata, telinga, hidung, muncung tuh keluarga tuh. Jangan sampai dimakan oleh api neraka. Maka wajib kita itu mengenal Allah. Tauhidkan Allah itu. Karena di ruh ini tempat memandang sifat jalalnya Allah, Bapak Ibu. Jalal. Sifat kebesaran Allah itu nampaknya itu pada ruh. Cobalah Bapak Ibu, kalau ada batang tubuhnya, tapi tak ada ruhnya, apa namanya itu Bapak Ibu? Amanya tuh. Ada ruhnya Bapak Ibu, nah ada batang tubuhnya. Apa namanya itu? Ruhnya ada, batang tubuh tak ada. Antu.
Ada tubuhnya, ada harunya, tak ada hatinya. Apa namanya itu? Mati rasul. Jadi untuk memandang sifat kebesaran Allah itu, ini pada haru itu. Inilah, maka disitulah kita berzikir, melafazkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu di ruh tuh letaknya. Nih, Allahu Akbar. Jadi mesti jelas alamatnya setiap berzikir itu. Jadi berilah pakaian ruh itu dengan cara bertauhid. Nah, lihat, kalau sudah sempurna ilmu syariat kita, ilmu syariat fikih yang nampak pada batang tubuh, karena di situ memandang sifat jamalnya Allah. Kalau sudah sempurna ilmu tarikat tasawuf kita, nampak pada hati, karena di situ tempat memandang sifat kamalnya Allah. Kalau sudah sempurna ilmu hakikat tauhid kita, nyata pada haru, tempat memandang sifat jalannya Allah, maka buah dari ilmu syariat, tarikat dan hakikat barulah mendapatkan ilmu ma'rifat. Kalau sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, barulah terbuka namanya sir, rahasia. Orang yang sudah terbuka rahasia pada dirinya, terbuka rahasia hidup, terbuka rahasia mati, terbuka siapa dirinya, terbuka rahasia Allah, itulah dia telah mendapatkan namanya ilmu hikmah. Wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah, kata Allah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, tidak sebanding dengan nilai dunia dan seisinya ini. Ilmu sir. Maka tidak ada orang bisa mendapatkan ilmu ma'rifat kalau dia tidak bersyariat, kalau dia tidak bertarikat, kalau dia tidak berhakikat. Jalan untuk mendapatkan ilmu ma'rifat hikmah, ingin terbukanya rahasia, mesti kita itu syariat yang bertarikat, tarikat yang berhakikat. Iko yang dikatakan Bapak Ibu, tiga tungku sejarangan namanya. Tahu tiga tungku sejarangan? Nah, nih. Nah, ini aku Ustaz buat contoh ini. Syariat, tarikat dan hakikat. Syariat, tarikat, hakikat. Nah, yang ma'rifatnya tungkunya, lihat. Bisanya berdiri tungku itu apabila didirikan di atas tungku syariat, tarikat dan hakikat. Lihat. Maka kita wajib bersyariat, bertarikat dan berhakikat. Tubuh kita ini wajib bersyariat. Hati kita ini wajib bertarikat. Ruh kita wajib berhakikat supaya sampai kepada makrifat. Coba kurangkan salah satu dari yang tiga ini. Kita bertarikat, bersih hati kita. Kita berhakikat, bening jiwa kita. Tapi kita tidak bersyariat. Nah, lihat. Nah, jatuh dia Bapak Ibu. Oh, syariat kita bagus. Bagus syariatnya. Tarikatnya bagus. Tapi tidak berhakikat dan juga nggak selesai juga Bapak Ibu. Jatuh juga dia. Kita bersyariat bagus. Hakikatnya cantik. Tapi bertarikat tidak juga ada gunanya. Ketiga-tiga ini mesti sempurna pada diri kita supaya mendapatkan namanya makrifat itu. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap sepele hal-hal syariat Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, Ustaz mau nanya sama ibu-ibu nih Kalau ibu-ibu beli pisang di pasar, ya, mana yang murah harga pisang yang digantungkan itu, yang terbuka kulitnya dengan yang masih terbungkus pisang itu dengan kulitnya ibu-ibu? Yang paling mahal apa? Yang dibungkus. Yang paling murah? Nah, padahal Bapak Ibu, ibu-ibu beli pisang, ya kan? Walaupun tidak dimakan kulitnya, kenapa ibu-ibu mau beli pisang yang mahal juga? Belilah pisang yang tidak ada kulitnya, murah lagi. Apa sebabnya tak mau beli pisang yang murah, tidak ada bungkusnya? Padahal murah itu kan? Apa sebabnya ibu? Ibu tak mau beli pisang yang tidak ada kulitnya itu? Padahal itu murah. Ibu beli pisang bungkus, ada kulitnya, tapi mahal. Padahal kulitnya tak dimakan. Mana pinginnya ibu-ibu?
Beli pisang dapat kulit atau beli pisang ada kulitnya? Beli pisang itu ada kulitnya. Walaupun mahal, dan mahalnya itu tidak akan pernah kita makan kulitnya. Dengan ada kulit itulah terbungkusnya isinya tuh. Terjaga dan terpelihara isinya. Ketimbang pisang yang sudah terbuka kulitnya, ragu kita Bapak Ibu. Itu mesti syariat itu perlu. Wajib tuh. Ya? Wajib kita bersyariat. Nah. Jadi setelah kita buka kulitnya, barulah nampak isinya. Nah, makanlah isi itu. Setelah kita makan isinya pisang tadi, barulah di situ dapat rasa. Karena rasa itu di dalam isi. Setelah dapat rasa, di situlah dapat nikmatnya. Jadi kuncinya untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isi, buka kulitnya. Kulit itu tubuh nih Kau jangan babaju le basarawain dak noh. Oke payah Perlu tuh, wajib tuh Bapak Ibu. Makanya Nabi contoh yang sempurnanya. Ya, sempurnakan ini semua supaya kita bisa mendapatkan ilmu hikmah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka disinilah kita memandang sifat koharnya Allah tuh Bapak Ibu. Sifat koharnya Allah tuh, perkasanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka terlihatlah sifat kebesaran Allah situ. Barulah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini dia. Quwata illa billah. Tak ada daya dan upayaku, melainkan hanya daya dan upayanya Allah. Ketika itulah kita Bapak Ibu bisa kita usul kepada Allah itu. Makanya untuk usul kepada Allah, ya, pahami ini. Syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat itu ada pada diri kita masing-masing. Maka kenalilah diri kita itu, mana yang diri kita itu yang sebenarnya. Lihat cara memandangnya lagi. Pandang dengan mata zohir, lalu tapiakkan dengan mata hati. Ditapiak kali tahu? Ditilik, disenter dengan hati ini. Ya. Secara zohir, nampaklah batang tubuh ini yang berbuat. Ini secara zohir nih. Ya. Namun ditilik ke dalam, yang berbuat itu adalah hati rupanya. Ini yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Maksudnya, apapun yang diperbuat oleh tubuh, berjalan, duduk, memandang, mendengar, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Kalau hati kita itu baik, insya Allah batang tubuh ini baik nih. Maksudnya apa? Kalau hati kita mendapatkan hidayah, hati kita mendapatkan petunjuk, maka hati itu akan memerintahkan lisan kalau ngomong-ngomongnya baik. Kalau hati mendapat petunjuk, dia akan menyuruh mata kalau memandang-mandang kepada yang baik. Kalau hati mendapatkan petunjuk, dia akan menyuruh akal kalau berpikir yang baik. Itu kalau hati sudah mendapat petunjuk tuh. Tapi kalau hati tidak mendapat petunjuk Bapak Ibu, dia akan menyuruh lisan kalau ngomongnya tak baik. Nggak ada bandrolnya Bapak Ibu. Lantang-lantung saya bahasa ustaz itu mah. Kalau lah tu buka sumbek mencoro saya itu. Nggak tantu rangka bangi ke ibu, yang penting awak punya muncung. Itu kalau hatinya itu tak baik, dia akan memerintahkan mata mandang tak baik. Itu dah. Ini tilik ni hati ya. Tilik lagi ke dalam. Rupanya yang berbuat itu bukan hati. Inilah ruini yang sebenarnya. Ya. Itu yang diri Bapak Ibu tuh. Tilik lagi ke dalam. Rupanya si baliru itu yang sir. Sir ini rahasia. Rahasia siapa? Itu tiada lain rahasia daripada diri zat Allah tuh. Makanya kita ini adalah rahasia Allah. Al-insanu sirri. Lihat. Al-insanu sirri
wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Itu artinya apa? Orang yang telah mampu menilik, menyilau, dan menyenter ke dalam dirinya, tahu dia siapa rahasia dirinya, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Diri Bapak Ibu itulah tempat memandang nyatanya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu tempat memandang nyatanya Allah, nyata apanya Bapak Ibu? Nyata akan zatnya. Nih. Nyata akan sifatnya. Nyata akan asmanya. Nyata pula akan afalnya. Dua. Untuk melihat nyatanya afalnya Allah nih, pandanglah kepada perbuatan tubuh tuh. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itu sebenarnya nyatanya fiil atau perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah pula lah yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang kamu lakukan itu hampa. Itu enggak ada. Yang ada itu, yang wujud itu adalah nyatanya perbuatan aku, kulu min indillah. Nih memandangnya. Makanya kalau ada sebesar zarah perbuatan kita, maka itu yang dikatakan namanya syirik. Namanya syirik jali, Bapak Ibu. Bahasa Mindangnya syirik jali. Ya. Tubuh ini disebut namanya syirik jali. Mindangnya jali. Jale itu jelas Bapak Ibu, nyata nih Ya, kalau kita mengaku diri kita yang berbuat, betul-betul nyata perbuatan syirik itu tuh. Makanya syirik jali kalau dikupas dari sisi syariat juga nyata pada tubuh. Di mana letak nyatanya pada tubuh itu? Nih, misalnya Bapak Ibu punya menantu. Ya, menantu itu hamil tua Bapak Ibu. Ada orang meninggal tetangga, pergi takziah, takutkan evaluasi minimal, ya, bawa dasun tunggak, gantungkan. Nggak ada dasun tunggak, besi berani pun jadi nggak apa-apa ada. Nggak ada buat banang pincano, 7 warna, didatangkan pada dukun, betul isinya kuning boleh, jari angau situ tuh. Tulis di timah hitam tuh. Itu syirik dah tuh dah. Ya. Menggantungkan hal itu kepada sesuatu tadi. Atau bagi bapak-bapak anaknya pergi merantau, takut dia apa-apakan orang nanti. Minimal di sakunya itu ada kumis harimau. Kalau tidak, taring harimau. Kalau tidak, apa harimau sini nih itu berbahaya tuh. Syirik tuh dah. Hati-hati. Apa kata Allah? La in asarta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu telah berbuat syirik, aku batalkan seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin. Kamu termasuk orang yang rugi dan celaka, kata Allah. Sia-sia amal kita. Ya. Atau buat rumah, takut diganggu oleh bangsa jin. Didarai rumah itu dulu. Didarai tahu. Dipotong ayam, kalau gadang rumah itu kambing dipotong. Itu darah-darahkan konsennya itu. Tujuannya apa? Supaya tukangnya tidak celaka nanti. Letakkan pisang di atas semua. Kalau letakkan pisang, kalau lapar tukang tidak apa makan dong. Daripada pakai gejin tadi. Ini syirik itu dah. Ini namanya syirik jali itu. Atau punya keris. Ini keris ini selama aku pegang nih, aku selalu berani aku hilang jenisnya, muncul takutnya itu. Ajal. Jelas Bapak Ibu. Makanya Allah bilang, wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah fa ma'wahun nar. Barang siapa yang telah terang-terang berbuat syirik, kata Allah, aku haramkan bagi dirinya surga dan aku lemparkan dia ke dalam neraka.
Nah, ini syirik jali namanya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melepaskan diri daripada syirik jali, syirik yang kedua lagi. Bisa enggak kita melepaskan diri kita daripada syirik yang kedua? Syirik yang kedua ini yang disebut namanya dengan syirik khafi, Bapak Ibu, khafi. Nah, khafi itu apa artinya? Yang halus. Nah, yang halus itu contoh. Lihat. Siapa ya dalam beribadah yang ditujunya surga, yang ditujunya pahala, maka surga dan pahala itulah yang menjadi sembahannya. Surga dan pahala itu yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Allah hanya sebagai wasilah saja bagi dirinya untuk mendapatkan surga dan pahala. Hati-hati itu. Ya. Makanya surga dan pahala itu juga bisa menjadi batu licin bagi diri kita itu dah. Ketika itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Ibu, ketika beliau akan memberikan wejangan di masjid, ketika itu ada orang yang sholat, ada pula orang yang baca Al-Quran, ada pula orang yang sedang berzikir. Beliau tak ganggu. Sampailah orang ini selesai sholatnya, selesai baca Al-Qurannya, selesai zikirnya. Lalu barulah Abdul Qadir Jailani itu memberikan nasihat. Apa kata beliau? Sesungguhnya Tuhan orang yang sholat, Tuhan orang yang baca Al-Quran, Tuhan orang yang berzikir, Tuhannya itu ada di bawah telapak kakiku, kata beliau. Diambilnya, dia kena, nih Tuhan orang yang sholat nih ya, rupanya uang dinar nih ya. Tuhannya orang yang berzikir nih ya, uang nih. Tuhannya orang yang baca Al-Quran nih ya, dunia. Kalau kita beribadah untuk dunia, dunia itulah yang menjadi sembahan kita. Dunia itu yang menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah hanyalah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia. Allah bilang apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan hambaku beribadah kepada aku, melainkan betul-betul ibadahnya itu murni, hanya semata-mata untuk diriku seorang saja. La atakabbalu illa mabtugha bihi wajhi. Aku tak terima amal ibadah hambaku, melainkan amal ibadah yang benar-benar ditujukan untuk diriku seorang saja. Rupanya Allah itu pencemburu sangat, Bapak Ibu. Apa buktinya Allah pencemburu sangat? Buktinya Allah itu pencemburu sangat itu, apa kata Allah? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Aku sekali-kali tidak pernah membuat dua hati di dalam rongga dadamu. Allah tak pernah menciptakan ada dua hati di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tetap dibuat oleh satu. Maksudnya, kalau hati yang satu itu dibuat oleh Allah, diisi dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu, maka dunia, nafsu tidak akan pernah bisa mengambil bahagian di dalam hati itu. Karena hati ini telah dipenuhi dan diisi dengan mahabbah, rindu kepada Allah. Tapi apabila hati ini diisi dengan dunia, diisi dengan nafsu, maka Allah pun tidak akan pernah mengambil bahagian di dalam hati ini. Karena hati ini telah diisi dan dipenuhi oleh dunia dan nafsu. Makanya Allah ciptakan hati kita, tujuannya supaya hati kita itu 100% full diserahkan kepada Allah itu seutuhnya. Karena Allah itu pencemburu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita itu mendua hati dari Allah. Jangan kita itu berpaling hati dari Allah. Karena Allah itu amat sangat pencemburu itu. Hadirkan hati itu kepada Allah. Nah, inilah rahasianya. Ya, halus. Ada yang lebih halus lagi. Nah, turun kita ke bawah. Secara contohnya, tapi hakikatnya itu dalam. Nah, lihat dia lebih halus. Misalnya ini rumput. Nah, rumputnya tinggi nih. Habis sholat subuh, tak ada juga dibersih-bersihkan dah sebulan juga. Lalu dah pulang orang sholat subuh, terbetik hati ini ya. Biarlah aku bersihkan rumput ini. Nanti kalau ada orang bertanya, biarlah orang itu tahu siapa yang membersihkannya. Biarlah mereka tahu sendiri.
Ketika sudah terbetik dan terlintas dalam hati, biarkanlah mereka tahu sendiri siapa yang bersihkan. Itu namanya dah syirik dah tuh dah. Itu yang disebut namanya sudah ria tuh dah. Walaupun tidak disebutkan, tapi sudah terbetik dalam hati. Kalau ada orang bertanya siapa yang membersihkan rumput ini, biarkanlah mereka ingin tahu sendiri siapa yang membersihkan. Itu dah ujub dah tuh dah. Itu dah ria dah tuh. Hati-hati dah tuh. Makanya supaya tidak ria, tidak ujub, betul-betul lah ibadah kita itu hanya untuk Allah Bapak Ibu. Komitmen kita itu. Ini yang kita selalu baca setelah takbiratul ihram. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi yang namanya iblis Bapak Ibu, dia tidak pernah putus asa. Iblis tidak pernah patah arang. Bagaimanapun ibadah kuat, mampu iblis itu mencari celah dan jalan kapan saatnya dia akan masuk ke dalam batin kita itu. Pada saat kita sholat, beribadah, di situ dikencongkannya hati kita Bapak Ibu. Dipalingkan hati kita, sehingga hati kita tidak lagi murni kepada Allah itu. Ada maksudnya di dalam ibadah yang kita lakukan. Ini yang Ustaz katakan, jangan sampai ada niat di dalam niat. Siapa yang ada niat di dalam niat, maka hatinya itu telah terjebak. Hatinya itu telah terbelenggu oleh namanya iblis itu. Hati-hati. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, disitulah dia masuk tuh. Hajat dan keinginan kita itulah tembok yang paling kuat bagi iblis untuk bersemayam di dalamnya. Jadi betul-betul murnikan ibadah itu kepada Allah. Ya, yakin sajalah Bapak Ibu kepada Allah. Yakin dengan janjinya, yakin dengan kemampuannya, yakin kita ini dengan kekuasaannya. Jangan ragu kita. Apa Allah bilang kepada kita, ya? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang betul-betul yakin dia bertuhan kepada aku, tak ragu dia dengan jaminan aku, kata Allah, kami akan berikan balasan yang terbaik dibandingkan amal yang mereka perbuat, kata Allah. Kalau amal kita tak mampu menjamin kita masuk surga, karena amal kita banyak aib dan cacatnya, namun karena kita beramal ikhlas semata-mata kepada Allah, Allah masukkan juga kita dalam surganya karena rahmat dan kasih sayangnya. Begitulah tuh. Allah itu membukakan rahasia dari ibadah kita tadi. Supaya kita itu jangan berpaling hati kepada Allah. Kalau kita berpaling hati kepada Allah, mencari sesuatu yang lain kepada Allah, jatuhlah itu kepada syirik namanya. Ya. Jadi jangan pula karena diancam-ancam dalam beribadah. Kalau kita beribadah karena diancam-ancam, tidak ikhlas juga namanya. Ini yang diingatkan Nabi. Laula naru masajada lillahi sajidun. Kalau Allah tidak menciptakan neraka, maka tak ada orang yang mau sujud kepada Allah. Kenapa orang mau sujud kepada Allah? Karena Allah menciptakan neraka. Daripada masuk neraka, nyawa lebih encak nyawa beribadah. Tuh. Masa beribadah daripada masuk neraka lebih baik sholat. Daripada masuk neraka lebih baik kita berbuat amal. Coba kalau neraka tak dibuat, ya, pasti ogah Bapak Ibu. Sholat awak, nak sholat awak, nak masuk neraka, ya toh. Itu. Sekarang kita putar logikanya. Ini bahasa Ustaz. Tadi bahasa Nabi. Sekiranya sorga tak jadi dibuat. Sorga tak jadi dibikin oleh Allah. Lena muajo Bapak Ibu beribadah tuh. Surga nak ada tuh. Sholat Bapak Ibu neraka sinya. Nggak sholat nerakanya itu. Orang yang mengharap sorga pasti dia itu ogah untuk beribadah. Untuk apa kita beribadah? Kita beribadah untuk masuk surga. Sekarang surga tak ada, neraka cuma ada, cuma saja. Kenapa? Karena surga tak ada, neraka cuma yang ada. Tapi kalau orang sudah ikhlas Bapak Ibu, walaupun surga tak ada, neraka siang adanya Bapak Ibu, biarlah masuk dalam neraka asal bersama Allah, aman juga waktu. Kulai mana? Surga tak ada, neraka cuma yang ada. Walaupun neraka yang ada, kalau bersama Allah Bapak Ibu, insya Allah aman tuh. Tapi kalau tidak bersama Allah, acincai duit doang.
Jadi hadirkan hati itu bersama Allah, supaya tidak gamang kita dalam menjalankan hidup. Dirasa nih mainnya di dalam, at-taqwa hauna. Jangan hanya bermain-main di bibir, bergelut-gelut di lisan, pandai berretorika dan pandai berbahasa. Tapi di sininya kosong dan hampa Bapak Ibu.